Senegal nih sebenarnya dari profil pemain lebih banyak profil pemain yang mungkin kalau bahasaku dalam tanda kutip dikenal lah daripada Belgia justru. Ya. Cukup kuat dan Belgia levelnya udah mulai menurun. Kevin De Bruyne juga kalau dikawal atau dijaga ketat kayaknya nggak bisa mengeluarkan magic passingnya dia juga. Apalagi kalau wingernya Doku dan juga Trossard kalau ditutup ruang juga udah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi dan Senegal saya rasa bisa melakukan itu. Jadi Senegal lah. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Arah Juara, podcast yang akan membahas soal prediksi serba-serbi yang terjadi di Pesta Bola 2026. Dan di sini sudah bersama saya, Mas Dev. Halo Sobat Kompas host TV. dari Halftime Break. Halo Mas. Ya. Baik. Kali ini kita akan membahas soal ini babak 32 besar. Oke. 30 besar yang udah berjalan, terus beberapa tim juga udah lolos ya Mas ya? Udah main dan udah lolos, betul. Lolos, salah satunya itu Paraguay, Prancis, terus ya Norway, Maroko, Kanada ya? Iya betul. Kanada, Brazil lah itu. Ya. Di episode kali ini kita akan bahas soal Belgia. Oke. Melawan yang akan main lawan Senegal ya. Lawan Senegal. Kalau kita lihat-lihat ini dua tim ini sama-sama meraih hasil besar ya, 5-0 sama 5-1 di fase grup terakhir ya. Fase grup terakhir. Terus juga cukup terseok-seok sih kalau bisa dibilang di awal-awal yang Belgia imbang dua pertandingan, terus Senegal kalah malah ya sama Prancis sama Norwegia. Nah, ini laga Belgia sama Senegal ini akan digelar nanti malam jam 3 dini hari di Stadion Seattle. Ya. Kalau dari Mas Dev sendiri, dua tim ini kan belum menunjukkan penampilan optimal di dua pertandingan awal. Terus akhirnya meraih menang yang cukup besar di akhir-akhir. Nah, ini kalau dari Mas Dev sendiri melihatnya seperti apa? Oke, paling saya mau ke Senegal dulu lah ya. Boleh. Senegal nih sebenarnya dari profil pemain lebih banyak profil pemain yang mungkin kalau bahasaku dalam tanda kutip dikenal lah daripada Belgia justru. Ya betul. Ya punya striker anyar Senegal, Nicolas Jackson, Sadio Mane, Ismail Assar yang yang sampai saat ini mungkin tidak bukan di usia prime tapi masih memiliki kontribusi yang sangat luar biasa gitu ketika mereka bermain di klubnya masing-masing. Ismail Assar yang angkat Crystal Palace sampai juara Conference League kemarin, Sadio Mane juga membawa Al Nassr juara Liga pada akhirnya, dan ya walaupun Nicolas Jackson hanya membantu Bayern Munchen juara lewat bangku cadangan ya, tapi memang itu memang terbaik lah. Di tengah Senegal itu punya Idrissa Gueye betul. Kalau aku nggak salah ada, terus juga ada beberapa nama. Ada dari Everton ya? Papa Matesar-nya Tottenham Hotspur, di belakang Koulibaly, Edouard Mendy, dan ada beberapa nama lagi lah di Senegal. Dan itu sebenarnya menjadi materi yang cukup menarik ya, yang menjadi salah satu kekuatan besar dari Afrika juga bersama Maroko gitu kalau untuk Senegal. Tapi kalau untuk bagaimana mereka datang ke Piala Dunia ini, ya kalau saya sih mikirnya cukup, ya dalam tanda kutip lah cukup wajar ya. Harusnya lawan Norway dia bisa imbang lah, bisa mengimbangi Norway. Tapi yang tidak dimiliki oleh Senegal ini ya efektivitas seperti para pemain Norway yang waktu itu main ya. Kita tahu lah Erling Haaland, Antonio Nusa juga yang baru, yang mungkin sekarang nih di 32 besar dalam radar klub-klub besar nih nama Antonio Nusa yang waktu itu dan sampai sekarang pun masih cukup efektif ya. Dan itu tidak, maksudnya level Senegal belum sampai situ lah, walaupun nama-nama besar yang dimiliki Senegal seperti yang ku sebut tadi gitu. Itu dari Senegal ya. Terus juga akhirnya dia bisa menang besar lawan Irak, walaupun memang ada kartu merah ya dari para pemain Irak, cuman memang intensi dan juga Senegal, inilah harusnya Senegal yang kita lihat di dua match pertama gitu loh, ngelawan Prancis dan juga ngelawan Norway, seperti ngelawan Irak gitu, tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk menyerang gitu. Tapi sayangnya memang ya perlu diakui sama Prancis kalah kualitas, sama Norway kalah efektivitas, jadi hanya di match terakhir melawan Irak Senegal bisa ngegas gitu.
Kalau dari mana? Belgia. Awalnya aku kira Belgia abis nih. Awalnya. Iya. Sampai match kedua belum dapat kemenangan juga. Kayaknya makin abis nih. Siapa sih Belgia gitu. Mau siapa nama-nama besar yang ada di sana, Kevin De Bruyne, udahlah kita udah melihat masanya udah menuju selesai lah si Kevin De Bruyne ini. Mungkin abis ini abis Piala Dunia ini benar-benar selesai, tinggal sisa-sisanya aja nanti di musim depan. Terus juga Doku sama Leandro Trossard di depan. Kalau misalkan hanya 2 pemain ini yang menggendong satu skuad Belgia, aku rasa nggak begitu cukup ya. Terlihat dari 2 hasil match pertama lah gitu. Mungkin pada saat itu memang kita perlu akui di match pertama banyak tim-tim besar yang kesulitan, Portugal, Spanyol dan lain-lain, dan aku rasa Belgia juga mengalami hal yang sama. Gitu. Tapi butuh 2 match untuk adaptasi sehingga di match ketiga mereka semua bisa cukup bisa cukup cair lah bermainnya, entah karena faktor New Zealand-nya yang sangat mundur banget membiarkan Belgia, ya udah ini match punya Belgia gitu loh. Apa karena faktor itu atau memang karena Belgia sudah menemukan caranya mereka bermain dengan nyaman gitu di atas lapangan, dan ya ujiannya sebenarnya di sini levelnya sama Belgia sama Senegal, perlu saya akui ya levelnya udah sama lah si dua tim ini, dan ini akan menjadi pertandingan dan clash yang cukup seru dari 2 tim ini sih. Kalau dari Belgia sendiri ini kalau lihat pertandingan dari 3 pertandingan awal ya. Ya. Mereka kan pakai formasi 4-2-3-1. Betul. 4-3-3-1. Nah, apakah akan tetap untuk melawan Senegal ini? Oh ya, oke. Kalau Belgia sih memang berdasarkan dari materi pemain yang ada ya memang harusnya udahlah nggak usah pakai formasi yang lain gitu. Mungkin di atas kertas nggak apa-apa formasinya mungkin 4-2-3-1 gitu. Tapi mungkin peran di atas lapangan kan ini bisa sangat fleksibel ya. Apalagi di tengah punya Yuri Tielemans dan juga ada Amadou Onana di sana. Mereka tuh partneran di Aston Villa yang harusnya chemistry-nya bisa dibawa juga ke Belgia ini gitu loh. Itu yang kuharapkan yang ditampilkan oleh Belgia ya di match ini gitu. Terus untuk peran dari fullbacknya siapa si Belgia, ada De Kuyper sama Kastanje dari Fulham ya. Ini kan maksudnya bisa ngebantu ofensif ya. Bisa ngebantu ofensifnya Belgia, entah Kastanje yang naik, entah De Kuypernya yang naik. Terus salah satu dari wingernya ngisi half space sehingga bisa menciptakan serangan yang cukup ideal bagi Belgia gitu di sana gitu. Tapi balik lagi apakah kemarin hasil lawan New Zealand itu bisa jadi tolak ukur Belgia telah bangkit atau Belgia menemukan cara bermain lagi ya. Sekarang ketemu tim yang levelnya udah cukup sama-sama Belgia gitu. Ini bakal lebih seru gitu. Jadi patut dilihat memang respon dari kedua tim gitu. Ketika Belgia menyerang, nanti respon dari Senegal akan seperti apa? Apakah bisa nggak Belgia kalau Senegal yang mengambil peran atau yang mengambil inisiatif untuk memegang jalannya pertandingan, bisa nggak nih Belgia untuk come up untuk mengimbangi itu? Itu yang akan seru sih kalau aku lihat. Artinya sih berarti masih banyak PR lah ya. Banyak dua tim ini ya kalau kata Mas Dev kan hampir sama kan levelnya. Levelnya sama. Jadi PR dari Belgia maupun Senegal kan masih ya lumayan banyak lah untuk maju, apalagi untuk nanti maju ke 16 besar dan lain-lain. Kalau kita ke Senegal sendiri, kalau 2 pertandingan kemarin kan masih formasinya 4-1-2-3, betul. Kemudian akhirnya efektif di pertandingan ketiga melawan Irak lah 5-0. Nah, kalau untuk melawan Belgia sendiri, apakah bakalan tetap dengan penyerangnya Sadio Mane, Ismail Sarr dan lain-lain? Iya, kalau ngelihat Senegal sih sebenarnya tadi barusan terlintas apa jangan-jangan slightly malah Senegal nih yang di atas Belgia gitu levelnya kan. Kalau aku ingat-ingat lagi tadi memang ketika lawan Prancis pun Prancis kesulitan loh di babak pertama lawan Senegal. Senegal beberapa kali nyerang dan makanya kenapa hasilnya 0-0. Waktu itu ya Kylian Mbappe banyak skill individu dan peluang yang dia ciptakan cuma jadi peluang aja, nggak ada yang menjadi gol. Itu berkat permainan Senegal yang cukup atraktif dan bisa menyulitkan Prancis gitu. Dan
saya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti di match melawan Belgia ini dilakukan lagi sama Senegal gitu. Ketika makanya tadi aku bilang ketika Senegal menyerang dan menemukan efektivitas yang cukup tinggi, ya bisa bahaya nih. Walaupun kiper dari Belgia kita tahu kiper terbaik dunia saat inilah udah Courtois lah. Courtois. Iya gitu. Itu kan pertahanan terakhir Belgia. Tapi kalau misalkan Senegalnya itu efektif aja, makanya kunci di turnamen ini kan efektif. Kalau efektif itu bisa ditemukan sama Senegal, udah sih. kayak gua rasa sih 90 menit milik Senegal sih gitu. 90 menit milik Senegal. Iya. Bicara soal prediksi, kalau dari Mas Dev sendiri, dua tim ini, apakah bakal seri dan extra time atau 90 menit. 90 menit 90 menit. skor? Prediksi. Skor mungkin bisa beda selisih 2 lah. Selisih 2. Selisih 2. Tapi kayaknya kalau gue ngeliat sih aku sih pengen Senegal ya gitu. Senegal. Walaupun Edouard Mendy-nya ternyata cedera ya dia. Iya, waktu match lawan Norway itu cedera, jadi match terakhir lawan Irak tuh kiper cadangannya yang dimainin. Tapi Senegal aku sekali lagi ngeliat dari profil pemain mereka cukup kuat, dan Belgia levelnya udah mulai menurun. Kevin De Bruyne juga kalau dikawal atau dijaga ketat kayaknya nggak bisa mengeluarkan magic passingnya dia juga. Apalagi kalau wingernya Doku dan juga Trossard kalau ditutup ruang juga udah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi dan Senegal saya rasa bisa melakukan itu, jadi Senegal lah. Kalau dari gue sendiri karena melihat materi pemain lebih ke Belgia. Belgia ya. Iya. Belgia. Bisa tipis 90 menit atau mungkin babak tambahan 1-1. Tetap di Belgia 2-1. Belgia ya? Belgia. Lihat aja nanti. Itulah tadi. Betul. Oke. Ya, itu saja untuk episode kali ini membahas soal pertandingan Belgia dan Senegal nanti malam. Kita lihat hasilnya nanti malam bagaimana. Terima kasih Mas Dev. Thank you. Salam juara.